Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqan wa salahan. Para ikhwah wal akhawat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat zahir dan nikmat batin. Terlebih nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kita berada di atas agama yang benar dan manhaj yang lurus, dan wajib kita syukuri bersama. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada segenap sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Hadirin wal hadirat, ikhwah wal akhawat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi, atau yang sering dikenal dengan Syekh Al-Hafidh Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang mana dalam kitab tersebut terkumpul hadis-hadis ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum, yang mana diriwayatkan oleh dua syaikhain, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim. Kita sudah masuk di bab Al-Mawaqit, dan alhamdulillah kita sudah membahas hadis yang pertama dari kitab Al-Mawaqit ini. Kita melanjutkan kembali hadis yang berikutnya, hadis yang kedua atau hadis yang ke-45 dari kitab ini, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat fajar, salat subuh, dan pada saat itu wanita-wanita muslimat hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikuti
salat subuh bersama Nabi SAW berjamaah. Mutalaffi'atin bimurutihinna, mereka menutupi kepala mereka dan badan-badan mereka dengan kain-kainnya. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka, summa yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka pulang atau kembali dari masjid ke rumah-rumah mereka, ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Tidak ada satupun orang yang mengenali mereka, dikarenakan waktu masih gelap. Tidak ada yang mengenali, tidak ada yang bisa mengenali mereka, yaitu wanita-wanita ini, dikarenakan kondisinya masih gelap. Para ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada dua poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana para wanita-wanita di zaman Nabi SAW, para sahabiat, mereka sebagian mereka mengikuti atau pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah bersama Nabi SAW. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mawaqit, tentang waktu, yang mana di hadis ini hanya satu saja yang disebutkan, yaitu waktu salat fajar, salat subuh. Terkait poin yang pertama, para ikhwah wal akhwat, hukum seorang wanita berjamaah di masjid tentunya sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya dibolehkan bagi para wanita untuk pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Bahkan di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Tidaklah atau tidak boleh bagi kalian wahai laki-laki untuk melarang ima Allah. Apa ima Allah? Ima itu jamak dari amatun. Ya, kalau laki-laki itu abdun, kalau perempuan amatun. Abdun jamaknya ibad, ibadallah. Abdullah ibadallah. Kalau amatun imaun, ima Allah. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang perempuan-perempuan kalian atau perempuan atau amatullah, hamba-hamba perempuan Allah, masjid-masjid Allah. Ketika mereka meminta izin untuk pergi ke masjid menunaikan salat berjamaah, maka jangan kalian larang. Namun harus ingat, ini bagi akhwat, wa buyutahunna khairun lahun. Dan sesungguhnya, dan ketahuilah, rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada masjid. Maksudnya salat perempuan di rumah itu lebih baik daripada salat di masjid. Dan ini yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ada seorang sahabiat Ummu Humaid radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbu an usalli ma'ak." Aku suka salat bersama engkau, maksudnya ikut berjamaah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Aku sudah mengetahui kalau engkau menyukai salat berjamaah bersamaku. Maksudnya di masjid, mengikuti berjamaah.
Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Namun ingat, kata Nabi SAW kepada Ummu Humaid ini, dan salatmu di baitik, atau bait itu apa? Ruangan yang ada di kamarnya. Ruangan yang ada di kamarnya khusus. Itu lebih baik daripada salatmu di kamarmu, di kamar secara keseluruhan. Wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi darik. Dan salatmu di kamar itu lebih baik daripada salat di tengah rumah. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumik. Dan salat kamu di mana? Di rumah itu lebih baik daripada salat di masjid kaumnya, maksudnya di masjid kampungnya. Wa salatuki fi masjidi qaumik khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salat kamu di masjid kaummu, di masjid kaumnya atau di masjid kampungnya itu lebih baik daripada kamu menunaikan salatnya di masjidku, berarti Masjid Nabawi. Maka Ummu Humaid ini fa'amarat wa bana masjidan laha fi aqsa syai'in min baitihi wa dhulmihi. Thumma fa sallat fihi hatta talqa Allah Subhanahu wa taala. Ummu Humaid ini meminta untuk dibangunkan ruangan di dalam kamarnya sehingga dia pun sholat di dalam ruangan tersebut. Ketika menunaikan sholat, dia selalu menunaikan di dalam ruangan tersebut sampai dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti salatnya perempuan atau wanita di rumahnya itu lebih baik daripada salatnya di mana? Di masjid. Namun kendati seperti itu, Nabi SAW mengatakan la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Tidak boleh kalian melarang amatullah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dilarang. Ya. Nah, mengomentari hal ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan semakin seorang wanita itu sholat di tempat yang tersembunyi, semakin seorang wanita itu sholat di tempat yang aman, maka semakin afdal, semakin utama pula sholat tersebut. Ditambah, kata beliau rahimahullah, ditambah dengan kondisi zaman pada wanita di zaman sekarang. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakannya di abad 9. Di zaman sekarang dari apa? Dari yang nampak dari para wanita tentang masalah tabarruj. Subhanallah, ini Ibnu Hajar rahimahullah mengatakannya abad 900. Sekarang sudah abad 14. Berarti 500 tahun yang lalu beliau rahimahullah mengatakan ini. Bagaimana kalau beliau ada pada zaman sekarang? Ada pada zaman sekarang. Nah, para ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa mengambil banyak faidah. Bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh dia melarang istrinya untuk pergi ke masjid menunaikan sholat berjamaah.
Adapun dengan kebutuhan-kebutuhan lain, dia mempunyai hak untuk melarangnya. Seorang laki-laki boleh, berhak untuk melarang istrinya keluar rumah. Tapi untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, maka dia tidak bisa melarangnya. Dan tentunya bagi seorang wanita yang ingin menunaikan sholat berjamaah di masjid, maka dia harus menerima konsekuensinya. Dia harus mengikuti aturan mainnya. Dia harus menunaikan syarat-syaratnya. Di antaranya yang pertama adalah dia tidak bersolek. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah bagi seorang perempuan atau wanita itu bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah, bersolek. Kadang sekarang terbalik. Pergi ke masjid, pergi kajian atau pergi sholat berjamaah, bersolek. Dan ini tidak diperbolehkan. Dan tidak memakai wangi-wangian. Idza syahidat ihdakunna al-masjida fala tamassa tiban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa salah satu dari perempuan kalian ingin menghadiri sholat di masjid berjamaah, maka tidak boleh memakai tiban, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian ghadul basar, menundukkan pandangan. Sama, bukan perempuan laki-laki saja yang harus ghadul basar. Perempuan juga sama harus ghadul basar, menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat untuk menundukkan pandangan-pandangannya. Kemudian tidak berikhtilat, tidak bercampur baur. Dan sudah jelas dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki itu, barisan shaf bagi laki-laki itu paling depan, dan paling jelek shaf bagi laki-laki paling belakangnya. Maka laki-laki diusahakan kalau sholat itu secepat mungkin. Ini nasihat bagi kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan menjadi orang terjelek. Ini apalagi kita seorang muallim, pendidik, ya. Ini anak-anak kita nih, santri-santri kita melihatnya kita ini sholatnya di belakang mulu, ya. Dan ingat, laki-laki itu apa? Wa syarruha akhiruha. Shaf yang paling jelek bagi laki-laki itu paling belakangnya. Nah, kebalikan bagi perempuan, wa khairus sufufin nisa akhiruha. Paling bagus, paling baik shaf bagi perempuan itu paling belakangnya. Maka kalau perempuan itu berjamaah, dia pilih paling belakang dulu shaf itu. Jangan paling depan, tapi paling belakang. Wa syarruha, dan paling jeleknya shaf bagi perempuan paling depannya. Inilah subhanallah agama Islam yang menjaga kehormatan. Jangan sampai di situ ada ikhtilaf, campur baur. Kemudian ini yang perbedaan antara wanita-wanita di zaman dahulu dan sekarang adalah wanita sahabiat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan salatnya, maksudnya salam. Sudah selesai salam, para perempuan ini langsung bangkit dan keluar dari masjid. Hadis diriwayatkan oleh Ummi Salamah dan Ummi Salamah, ya.
bahwasanya idza sallama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu, bahwasanya Nabi SAW ketika salam, para perempuan-perempuan, para wanita-wanita yang ikut berjamaah itu langsung berdiri. Ketika selesai salamnya Nabi SAW langsung berdiri. Adapun Nabi SAW wa makata yasiran qabla an yaquma, Nabi SAW berhenti sejenak, sebentar sebelum beliau berdiri. Nah, hal ini harus diperhatikan oleh para wanita. Tidak ada larangan bagi antunna, bagi para wanita untuk pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Namun harus dicamkan, harus diperhatikan hal-hal yang tadi. Dan ingat kepada para wanita, jangan sampai antunna ingin menunaikan hal yang dibolehkan, melanggar hal yang diwajibkan. Yang membolehkan atau yang mensyariatkan seorang wanita itu untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang mewajibkan seorang wanita itu untuk menjaga kehormatannya, untuk tidak bertabarruj, untuk tidak membuka aurat, untuk tidak berikhtilat. Jangan sampai antunna mempunyai keinginan untuk beribadah dengan mengambil hal yang dibolehkan dan melanggar di sisi hal yang lain. Dan bagi laki-laki harus perhatian kepada keluarganya. Kita sebagai laki-laki harus sayang kepada keluarganya. Dan ingat, kita laki-laki atau antum para laki-laki adalah ra'in, pemimpin bagi keluarganya. Antum jangan dianggap enteng. Kita ini laki-laki berat di yaumil qiyamah. Jangan kira kita akan tenang-tenang saja, tidak. Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. War rajul ra'in mas'ulun an wa rajulu ra'in fi li ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ahlihi. Setiap laki-laki itu pemimpin bagi apanya? Bagi ahlinya, bagi keluarganya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang mereka pimpinnya, dari apa yang dia pimpinnya. Itu di keluarganya. Yang pertama istrinya. Yang pertama istrinya. Jangan sampai nanti di yaumil qiyamah Allah berikan azab kepada laki-laki dikarenakan dia tidak mau atau dia tidak pernah mengajari istrinya. Dia tidak pernah memerintahkan istrinya untuk ketaatan kepada Allah. Dia tidak pernah menegur keluarganya karena dia melaksanakan maksiat atau berbuat dosa, kemudian dia diam saja, tidak menegurnya. Ingat para ikhwah, kita adalah pemimpin, dan kita akan dipertanyakan dengan hal itu. Jangan sampai kita tidak dilihat orang-orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanzurullah
yaumal qiyamat thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat, 3 orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka di yaumil qiyamah. Maksudnya apa? Tidak akan dilihat dengan rahmat Allah. Allah tidak akan memberikan rahmatnya sama sekali. Yang pertama al-aq, yang durhaka kepada kedua orang tua. Al-mar'atul mutarajjilah, perempuan yang menyerupai laki-laki. Wad-dayyuth, dan dayyuth. Apa dayyuth? Di dalam hadis lain disebutkan alladzi la yunkhirul khabsa fi ahli. Dayyuth adalah laki-laki yang tidak mengingkari kejelekan di keluarganya. Tidak punya ghirah, tidak punya cemburu. Istrinya tabarruj, istrinya berbuat maksiat, istrinya berbuat dosa, dia diamin. Anaknya tidak sholat, lalai dengan sholatnya, dia diamin. Hati-hati, Allah tidak akan lihat dia di yaumil qiyamah. Ya. Minimal kita ini negur. Ya. Kalau sudah dia diingetin, kalau sudah perintah, dipaksa, ya, itu kembali kepada hidayah. Tapi jangan sampai nanti di yaumil qiyamah mereka menjadi hujjah alaina. Mereka akan apa? Menuntut kita. Dulu suami saya tidak pernah mengajari saya tentang sholat, tidak pernah menegur saya ketika saya meninggalkan sholat. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kita punya hak, antum punya hak. Para laki-laki untuk apa? Untuk dan berkewajiban untuk mendidik keluarganya. Mendidik keluarganya. Ini kadang terbalik, ya, kadang terbalik. Bahkan justru suaminya yang mendukung, ya, istrinya, anaknya memfasilitasi di dalam kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Dan mudah-mudahan kalau kita semua, ya, diberikan hidayah dan taufiknya untuk tadi bisa membimbing keluarga kita, bisa membawa istrinya, anak-anaknya dan keluarganya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah selain menerangkan tentang bolehnya seorang wanita itu salat berjamaah di masjid dengan tadi beberapa hal yang harus diperhatikan, adalah menerangkan tentang waktu salat. Dan kita berada di bab mawaqit, waktu salat. Dan pada hadis ini disebutkan hanya satu saja, yaitu waktu salat subuh. Waktu salat subuh. Di dalam hadis ini Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan kepada kita perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat subuh. Waktu yang ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat fajar atau salat subuh. Yaitu apa? Waktunya masih gelap. Dalilnya apa? Wanita-wanita mukminat yang ikut berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang ke rumah-rumah mereka dan tidak ada satupun dari siapapun atau tidak satupun yang mengenali mereka dikarenakan masih gelap. Dan ini membuktikan bahwasanya waktu menunaikan salat subuh adalah ketika masih gelap, di awal waktu. Di awal waktu. Namun para ikhwah wal akhwat, ada sebuah hadis yang seakan-akan berseberangan dengan dalil ini,
Yang mana hadis tersebut menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya untuk menunaikan sholat subuh itu ketika keadaan sudah terang. Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hasan sahih. Asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Maka berterang-teranglah dengan sholat subuh. Artinya apa? Tunaikanlah sholat subuh ketika sudah terang. Fa innahu, sesungguhnya menunaikan dalam keadaan tersebut a'zamu lil ajri, pahalanya semakin besar. Ini kan seakan-akan bertentangan nih. Kalau yang hadis pertama, ya, hadis pertama mengatakan para mukminat, para wanita mukminat itu pulang ke rumahnya dalam keadaan apa? Masih gelap. Gelas itu gelap. Ya, masih bercampur antara gelap sama terang dan lebih kepada kegelapan. Sehingga tidak ada satupun mengenali. Ya, kalau masih gelap itu tidak ada yang bisa mengenali wajah-wajah. Tidak bisa siapa ini fulana atau fulan, seperti itu. Nah, namun di hadis yang kedua dikatakan asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Maka tunaikanlah sholat fajar ketika sudah terang, karena itu adalah pahalanya lebih besar. Ya. Para ulama di sini berusaha untuk mengkompromikan dua hadis. Di dalam ilmu hadis itu ada namanya al-jam'u. Bahasa Indonesianya kompromi, dikompromkan, digabungkan. Jadi tidak dibenturkan. Kecuali kalau tidak bisa digabungkan, baru tuh tarjih namanya. Dipilih mana yang lebih kuat, gitu. Baik dari sisi riwayatnya, dari sisi kesahihannya. Nah, ini diusahakan untuk dikompromikan, digabungkan. Maksudnya asfiru di sini kata para ulama bisa dua, ya. Asfiru di sini laku atau tunaikanlah sholat fajar ketika sudah terang adalah terang ketika fajar shadiq sudah muncul. Jadi fajar shadiq itu, ya, ketika sudah muncul banget maka dia agak terang benderang, agak terang. Itu yang pertama, yang dimaksud dari asfiru. Yang kedua, maksud berterang benderanglah adalah memanjangkan bacaan sholat fajar. Artinya apa? Menunaikan sholat fajar itu ketika kondisi masih gelap, dan panjangkan bacaannya sampai kondisinya sudah terang benderang. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang berikutnya. Hadis Nabi SAW yang berikutnya adalah ketika seorang sahabat menceritakan bagaimana salat Nabi SAW, dikatakan wa yanfatilu min salatil fajri hina ya'rifur rajulu jalisahu. Dan Nabi SAW selesai menunaikan sholat subuh ketika seseorang itu mengetahui orang yang di sampingnya. Oh, siapa yang di sampingnya? Ketahuan namanya, mukanya. Artinya apa? Nabi SAW menyelesaikan sholat subuhnya itu ketika apa? Kondisinya sudah terang. Wa kana yaqra'u bis-sittina ila mi'ah. Dan Nabi SAW membaca ayat Al-Quran di dalam sholat subuh itu 60 ayat sampai 100 ayat. Kita pernah baca nggak? Kalau 60 ayat itu berapa lembar, berapa muka tuh dia di Al-Quran? Kalau awal-awal di Al-Baqarah itu bisa sampai 3 lembar. Berarti 6 muka, 60 ayat. Kalau 100 ayat, ya ditambah lagi. Biasa sampai 5 atau 6 lembar.
ya, atau 6 muka ya. Gitu. Kalau di akhir-akhir Al-Quran ayat-ayatnya pendek, yang mungkin 60 itu bisa 2 lembar ya, atau 2,5 atau yang lainnya. Nah jadi dan itu masuk akal ya, dan itu masuk akal dan sangat masuk akal. Maka para ulama menyimpulkan, menggabungkan dua hadis ini yang seakan-akan bertabrakan, bertentangan dengan tadi. Artinya asfiru adalah menunaikan salat subuh itu tidak langsung ya, ditunggu beberapa menit sehingga fajar shadiqnya itu sudah muncul banget, sudah kelihatan banget, sehingga agak terang. Kemudian yang kedua adalah maknanya menunaikan salat fajar di awal waktunya, ketika masih gelap gulita. Kemudian dia memanjangkan salat atau memanjangkan bacaannya sampai apa? Sampai agak terang benderang. Dan ini Allah Ta'ala bisawab, dan ini adalah merupakan perkataan yang rajih ya, perkataan yang banyak dipilih oleh banyak para ulama. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faidah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faidah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah istihbabul mubadarati ila salati subhi fi awwali waqtiha. Disunnahkan, disukai bermubadarah, bersegera untuk menunaikan salat subuh, salat fajar ya. Kemudian memanjangkan bacaan salat fajar, memanjangkan bacaan salat fajar. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW membaca dalam salat fajar itu 60 ayat sampai 100 ayat. Kemudian faedah yang berikutnya adalah dibolehkannya jawazu ityanin nisa ilal masajid li syuhudis salati ma'ar rijal. Dibolehkannya wanita muslimah pergi ke masjid untuk menunaikan atau menyaksikan atau menunaikan salat berjamaah bersama para laki-laki. Ma'adamil khaufi minal fitnah, dengan syarat aman dari fitnah. Tadi disampaikan bahwasanya seorang perempuan atau seorang wanita harus menjaga beberapa hal ketika dia ingin pergi ke masjid, ya, ingin pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk selalu beristiqamah dan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu mendengarkan kebaikan ya, dan mengikutinya. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tapi mengamalkannya. Dan itu yang paling penting ya. Kita mendengarkan, mencatat, itu di adab thalabul ilmi. Mendengarkan baik-baik, kemudian dicatat dan diamalkan dalam keseharian kita, dalam ibadah kita. Ketika kita tahu tentang hukum ini, kita amalkan dalam keseharian kita ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.